Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Baik Ibu. Silahkan duduk. Ya, sebelumnya bisa perkenalan terlebih dulu. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Ma'awalila, bisa dipanggil Mila Bu. Jadi saya kelas 12 IPA 3. Oke, jadi saya akan mengenalkan ulang. Saya ingin perkenalkan nama saya Budi Setiawansa. Mereka bisa memanggil saya Ibu Berkis. Nah, sebelumnya Mbak sendiri sudah pernah melakukan proses konseling seperti ini atau belum? Belum pernah Ibu. Ya, bagaimana jika saya menjelaskan sedikit tentang proses konseling terlebih dahulu? Boleh Ibu. Ya, jadi proses konseling merupakan pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseling yang bertujuan untuk mengentaskan masalah yang dimiliki oleh klien. Jadi saya di sini selaku konselor ingin membantu Mbak Nila selaku klien dalam menyelesaikan suatu masalah seperti itu. Bisa dipahami Ibu. Ya. Untuk kerahasiaan saya bagaimana Ibu? Untuk itu tidak bisa khawatir karena di dalam konseling ini, terutama konseling individu, ada beberapa asas yang harus kita penuhi selama proses konseling berlangsung. Salah satunya yaitu asas kerahasiaan. Jadi semua yang diutarakan oleh Mbak Nila selaku klien itu tidak akan disebarluaskan kepada orang-orang yang tidak ada dalam ruangan ini. Jadi aman. Baik Ibu. Ya, jadi ada yang bisa saya bantu. Jadi gini Ibu, saya kan sudah selesai ujian nasional Ibu, ujian nasional SMA. Nah, saya berniat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri Ibu. Tetapi orang tua saya tidak mengizinkan, jadi saya bingung Ibu. Alasan orang tua Mbak Nila tidak mengizinkan Mbak Nila untuk berkuliah itu apa? Orang tua saya, terutama ibu saya kan bekerja di pasar ya Ibu. Ibu saya menyuruh saya setelah lulus sekolah untuk membantu ibu saya saja di pasar Bu. Jadi kata beliau juga anak perempuan tidak usah sekolah tinggi. Apakah Mbak Nila sudah pernah menjelaskan keinginan atau alasan Mbak Nila untuk melanjutkan ke perguruan tinggi kepada Ibu Mbak Nila? Belum pernah Bu. Lalu menurut Mbak Nila apa tindakan yang akan Mbak Nila lakukan selanjutnya itu apa? Saya ingin membicarakan lebih lanjut lagi mengenai keinginan saya yang benar-benar ingin melanjutkan ke perguruan tinggi Bu. Kata orang tua saya juga apa yang namanya kuliah itu mahal gitu loh Bu. Jadi orang tua saya kemungkinan besar nggak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi ya mungkin karena biaya Bu. Kalau boleh tahu bagaimana keadaan ekonomi di keluarga Mbak sendiri? Iya Bu, jadi perekonomian dari keluarga saya itu bisa dibilang kurang mampu ya Bu. Itu yang jadi alasan orang tua saya tidak mengizinkan saya untuk lanjut ke perguruan tinggi negeri. Sebelumnya kalau boleh tahu kerjaan dari kedua orang tua terutama bapak itu apa ya dari? Kalau bapak saya bekerja sebagai petani Bu. Oh, petani. Nah itu petaninya juga untuk sawahnya orang lain Bu. Jadi bapak saya berarti buruh tani ya? Di petani membantu. Nah tetapi saya berpikir apakah ketidakmampuan ekonomi keluarga saya menjadi penghalang saya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi Bu. Perekonomian yang kurang mampu itu sebenarnya tidak menjadi penghalang seseorang dalam bidang pendidikan dan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, karena di dalam perguruan tinggi itu banyak sekali beasiswa untuk membantu siswa-siswa yang memang kurang mampu dalam faktor ekonomi gitu ya, sektor ekonomi itu dalam membayar biaya kuliah. Itu contohnya seperti bidik misi. Bidik misi itu gratis untuk siswa-siswa. Namun siswa tersebut dituntut untuk berprestasi dalam bidang akademik maupun non akademik. Mungkin dari Mbak Nila sendiri bisa mencari informasi mengenai beasiswa-beasiswa maupun bidik misi yang bisa diikuti sehingga biaya yang dikeluarkan untuk ke perguruan tinggi itu tidak terlalu besar. Baik Ibu, terima kasih untuk informasinya ya Bu. Iya. Terus setelah ini apa yang akan
Mbak Nila lakukan atau tindakan selanjutnya itu apa? Setelah mengetahui informasi dari Ibu Bilkis yang tadi menjelaskan, setelah ini insya Allah saya akan menjelaskan kepada kedua orang tua saya bahwa ke perguruan tinggi negeri, melanjutkan ke perguruan tinggi itu ada beberapa beasiswa. Jadi saya ingin mencoba untuk mencari informasi tentang beasiswa tersebut dan mencobanya, Bu. Nah, dari sini saya bisa menyimpulkan ya bahwasanya permasalahan Mbak Nila itu mengenai ingin berkuliah namun tidak diperbolehkan oleh orang tua karena masalah biaya, dan Mbak Nila sendiri itu bingung untuk mengutarakan kepada orang tua seperti itu. Iya begitu, Bu. Berarti setelah ini mungkin Mbak Nila bisa mencoba lagi untuk mengkomunikasikan kepada orang tua Mbak Nila mengenai program-program beasiswa, contohnya seperti bidik misi tadi kepada orang tua Mbak Nila, sehingga tidak terlalu berat dalam permasalahan biaya untuk ke perguruan tinggi. Iya Ibu, baik, terima kasih banyak atas informasinya, Bu. Informasi dari Ibu sangat membantu saya untuk menceritakan permasalahan saya ini kepada kedua orang tua saya. Ya, mungkin Mbak Nila juga apabila mengalami kesulitan lagi bisa datang ke sini lagi untuk melanjutkan pertemuan yang kedua. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Mbak Nila. Kiranya sesi konseling hari ini bisa dicukupkan ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi oleh Mbak Nila? Untuk sekarang sudah cukup Ibu. Nanti kalau ada yang ingin saya tanyakan lagi, saya bisa menghubungi Ibu lagi ya Bu. Iya, bisa. Terima kasih Mbak Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Ya.